Selanjutnya untuk sheet yang terakhir adalah if and dan if or. Sesuai dengan namanya, pembedanya adalah jika ada kata-kata and berarti yang harus dipenuhi adalah dua syaratnya. Sedangkan kalau ada kata-kata or yang harus dipenuhi hanya salah satu syaratnya. Jadi penulisan rumusnya sama dengan if dalam kurung Anda ketikkan and dalam kurung lagi syarat yang pertama apa, setelah itu syarat yang kedua, selanjutnya nilai benar nilai salah tutup kurung. Sedangkan kalau or sama dengan if, lalu or syarat yang pertama apa, syarat kedua nilai benar nilai salah. Tadi sudah Bu Rof jelaskan pembedanya adalah kata-kata dan kata-kata or. Jadi misal ada contoh soal, Anda di sini ada nama Alia, Anissa, Anugrah. Ketiga anak ini akan masuk ke SMA 2, mau mendaftar ke SMA 2. Syaratnya dari SMA 2, jika Anda mau menjadi siswa SMA 2, nilai matematika Anda di sini dan nilai bahasa Inggris Anda harus lebih besar sama dengan 70. Karena ada kata-kata dan, maka kedua syarat harus dipenuhi. Matematikanya harus minimal 70, bahasa Inggrisnya harus minimal 70. Nah, kalau dilihat ketiga contoh ini, di sini akan terlihat siapa yang akan lulus, siapa yang tidak lulus karena tidak memenuhi syarat. Nah, syaratnya keduanya harus terpenuhi. Matematika 70, 80, berarti ini nanti lulus. Matematika 70, bahasa Inggris 60, ini tidak lulus Anissa karena di sini dan harus keduanya. Beda kalau di sini syarat yang diminta SMA 2 atau. Jadi misal kalau mau memasuki SMA 2, nilai matematikanya minimal 70 atau nilai bahasa Inggrisnya 70. Kalau syaratnya demikian, Anissa bisa masuk karena salah satunya masih memenuhi. Tapi karena di sini memakai dan, mutlak kedua syarat harus dipenuhi, maka dia bisa masuk ke SMA 2. Ya. Selanjutnya kita inputkan langsung di sini rumusnya berdasarkan ketentuan ini. Oke, sama dengan ketika ada soal cerita Anda harus membaca dia menggunakan dan atau or. Kalau ada kata-kata dan yang Anda inputkan adalah if and. Sedangkan kalau ada kata-kata or yang Anda inputkan if or. Oke, di sini sama dengan if, karena ada kata-kata dan kita langsung and. Oke. Setelah itu syarat yang pertama. Syarat pertama ada di sel mana? Ada di sel ER5, yaitu nilai matematika. Kita klik di sini. Nilai matematika harus lebih besar sama dengan 70. Oke, di sini syarat yang pertama sudah diinputkan. Setelah syarat yang pertama dilihat ada koma, diikuti. Koma, syarat 2. Syarat yang kedua di sini nilai bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris ada di sel mana? S5. Kita klik di sini. S5 harus lebih besar sama dengan 70 juga. Oke, kita sematkan syarat pertama ini, syarat kedua ini, setelah sudah syaratnya tutup kurung. Nah, Anda ikuti penulisan rumusnya. Sekarang koma, ada petik 2 lagi. Oke. Kalau dia memenuhi syarat pertama, syarat kedua dia memenuhi, maka dia akan lulus, misal. Oke. Sedangkan kalau syarat kedua atau salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dia akan gagal, misalkan. Nah, jadi nilai benarnya adalah lulus, sedangkan nilai salahnya adalah gagal. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, Anda bedanya dari if tunggal dan if bertingkat di sini hanya menambahkan kata-kata and atau kata-kata or. Sama dengan if dalam kurung and, dalam kurung lagi syarat yang pertama apa? Dibaca soalnya, matematika harus lebih besar sama dengan 70. Syarat yang kedua apa? Bahasa Inggris lebih besar sama dengan 70. Setelah itu nilai benarnya Anda lulus, nilai salahnya gagal. Kita klik seperti tadi enter. Nah, kita kopikan. Nah, maka akan ketahuan yang di sini yang lulus adalah Alia dan Anugrah karena memenuhi syaratnya. Sedangkan yang tidak lulus hanya Anissa karena dia tidak memenuhi nilai bahasa Inggrisnya.
Nah, contoh kasus yang tadi Anda terapkan di soal yang sudah Bu Rof berikan. Nah, di sini ada dan, berarti yang Anda gunakan adalah if. Nah, if apa? Nah, di sini ada if-nya berulang Bu. Kalau tadi contoh Bu Rofika if-nya hanya satu, if n-nya di sini if n-nya ada dua, 1, 2, 3. Berarti yang kita gunakan sama seperti tadi, if n bertingkat, yaitu n-nya diulang sebanyak berapa kali. Jadi misal di sini tadi ini if-nya hanya satu, sama dengan if n. Nah, kalau ada if yang kedua, kita klik lagi di sini, sama dengan if n, if lagi. Nah, n lagi di sini. Nah, syaratnya apa yang pertama, syaratnya apa yang kedua, baru nilai benarnya. Nah, kalau ada syarat yang ketiga Bu, if lagi, n lagi, begitu seterusnya. Ya. Nah, jadi untuk mengisi kolom-kolom kosong ini Anda gunakan logika Anda. Jadi dari contoh soal yang sudah Bu Rofika jelaskan, Anda uraikan. Oh, ini menggunakan kata-kata dan, berarti if n. Oh, di sini lebih dari satu, berarti bertingkat. Kita ulang if n-nya sebanyak berapa? 3 kali. Nilai salahnya mana? Nilai salahnya 0. Gitu ya. Nah, Anda selesaikan 1, 2, 3, 4. Setelah Anda selesaikan, Anda kirim di Teams. Waktunya paling lambat hari ini, hari Jumat sampai dengan jam 8 malam. Insya Allah ini waktunya lebih dari cukup. Ini masih pagi jam 6. Nanti terakhir adalah jam 8. Anda kerjakan masing-masing. Di sini yang Bu Rofika nilai adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Jadi dari 4 video yang Bu Rofika share ke Anda pelajari dulu, Anda coba-coba dulu. Jika gagal, jika error, dicoba lagi. Kenapa? Biasanya kalau fungsi if, errornya dari tanda baca. Dia sangat peka terhadap tanda baca koma atau petik 2. Jadi jangan sampai kurang tanda bacanya. Terus Bu, saya sudah sama semua Bu, bedanya di mana? Biasanya tanda baca ada yang koma, ada yang titik koma. Jangan lupa. Jadi Anda sematkan benar-benar tanda bacanya tidak boleh kurang. Baik, demikian penjelasan dari Bu Rofika. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Ingat, yang Bu Rofika nilai adalah prosesnya, bukan hasil akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.